Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Dinur Safina dengan NIM 124230020 dari kelas mata kuliah Widya Biasa atau Wimaya yang diampu oleh Bapak Herianto. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit memberikan pendapat saya mengenai bagaimana sih kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin yang ada pada zaman sekarang atau mungkin bisa disebut pada zaman now gitu. Jadi seperti yang kita tahu, 1 tahun kebelakang ini especially kita banyak mendengar kabar-kabar, berita-berita yang kurang mengenakan mengenai khususnya pemerintahan dan juga terlebihnya di negara kita sendiri. Ada dalam aspek atau rumpun ekonomi maupun sosial, politik khususnya, dan juga banyak aspek lainnya. Dan tidak lain karena apa? Akarnya adalah dari pemerintah, atau bisa kita katakan sebagai akarnya adalah dari pemimpin atau presiden itu sendiri. Pemimpin daerah seperti gubernur atau wali kota dan sebagainya itu juga memiliki peran besar dalam hal tersebut. Maka dari itulah masalah-masalah yang kita dengar atau berita-berita tidak mengenakan yang kita dengar akhir-akhir ini, belakang-belakangan ini, ataupun 5 tahun ke belakang di Indonesia, itu adalah dampak dari bagaimana keadaan kepemimpinan, khususnya di bidang politik pada masa sekarang. Seperti yang kita tahu, di masa sekarang sering kita dengar mengenai praktik korupsi, kolusi, nepotisme yang tak segan-segan atau tak malu-malunya diumbar-umbar. Kemudian kita juga sering mendengar adanya kasus suap menyuap, ada juga kasus penggelapan uang ataupun penyalahgunaan kekuasaan maupun penyalahgunaan aset pemerintah. Nah, itu merupakan salah satu beberapa contoh dari bagaimana keadaan kepemimpinan yang ada di zaman sekarang. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin zaman sekarang integritasnya sungguh sangat amat menurun. Bisa dikatakan downgrade sekali, especially di negara kita, di Indonesia. Terbukti juga dengan hasil pemilu 2024 sekarang yang mungkin tidak perlu saya ceritakan bagaimana hasilnya, sudah menjadi sebuah bukti nyata tentang bagaimana bobroknya pemimpin yang ada di Indonesia. Itu adalah cakupan negara atau presiden. Banyak juga kasus dalam cakupan gubernur, wali kota, kepala desa, kepala lurah, RT, dan lain sebagainya. Jadi, padahal kita semua tahu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, mengayomi seluruh warganya dan rakyatnya, memiliki wibawa, dan yang terpenting seorang pemimpin harus memiliki sikap kejujuran. Nah, menurut saya pribadi, saya tidak melihat adanya hal-hal tersebut di diri tiap-tiap pemimpin yang ada di zaman sekarang. Mungkin kita tidak usah jauh-jauh di pemimpin daerah, pemimpin kota, walaupun provinsi. Kita tarik saja dalam contoh nyata di pemimpin keluarga pun banyak kasus-kasus yang kita temui, kepala keluarga tidak bertindak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga dan lain sebagainya. Itu juga cakupan terkecil dari sistem kita adalah keluarga, dan di situ sudah terlihat juga bagaimana bobroknya kepemimpinan pada zaman sekarang. Jadi mungkin kesimpulan dari pendapat saya adalah pada zaman sekarang atau zaman now, kepemimpinan bisa dilihat dan bisa dikatakan mengalami downgrade besar-besaran ataupun penurunan kualitas yang tidak dapat dihindari. Karena sikap pemimpin yang seharusnya haruslah memiliki kejujuran, integritas tinggi, kewibawaan, adil, demokratis, dan sebagainya. Dan itu sangat amat tidak terlihat di zaman sekarang. Kalau terlihat pun mungkin di sebagian kecil tokoh yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi ya bisa dikatakan pemimpinan saat ini sangat amat tidak bisa diambil hikmahnya menurut saya pribadi. Dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa Gen Z atau
remaja-remaja yang bisa lakukan untuk mencegahnya, ya yang terpenting adalah dari diri kita masing-masing. Jadi kita harus menanamkan sikap integritas di diri kita masing-masing. Kita harus mengetahui seberapa pentingnya kejujuran, seberapa pentingnya integritas, seberapa pentingnya kebijaksanaan, dan juga seberapa pentingnya mempelajari leadership ataupun bagaimana cara memimpin dengan baik, karena ya segala sesuatu itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Siapa yang memulai adalah diri kita pribadi, dan bagaimana cara kita mengatasi atau memberikan respon terhadap fenomena downgrade-nya kepemimpinan saat ini, ya kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Kita harus mulai belajar dan menanamkan pada diri kita sendiri bahwa semua itu penting untuk dilakukan untuk mendapatkan Indonesia emas di masa yang akan datang.